kain kudung ini sampai ke dada. Ya, ini dari Al-Quran deh, ibu-ibu. Gitu yang kita berupaya ya untuk Dok, Mas ini satu jam lagi ya. Ya. Kemudian di ayat 59 juga ini ada perintah gitu ya terkait tentang bagaimana seorang perempuan itu untuk menutup auratnya. Itu ya Bu, jelas ya, himar, ada hijab gitu. Ada jilbab gitu. Kemudian yang ketiga Islam melarang wanita melakukan safar sehari semalam kecuali dengan mahramnya. Rasulullah bersabda, tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang percaya kepada Allah dan hari kemudian bepergian perjalanan sehari semalam kecuali bersama mahramnya. Nah, bisa dilihat Bu, ini mahramnya. Berarti mahram itu yang pink Bu, kakek nenek gitu ya. Kemudian ayah ibu gitu ya, om tante dari jalur ayah ibu, saudara kandung, ponakan, menantu, anak cucu, anak tiri, yang sepupu, om tante dari jalur yang bukan dari ibu, kemudian ipar itu bukan mahram. Jadi kalau bepergian dengan ipar kita gitu ya Bu, ini ada gitu jalurnya gitu. Nah, kemudian yang keempat, Islam melarang berkholwat, berdua-duaan. Ini sabu. Kecuali wanita bersama mahram. Nah, ini kan yang jadi viral ya Bu. Gitu. Ya pacaran kan yang isinya gitu ya. Gitu. Berarti ya saya no to pacaran. Lanjut. Hadisnya insya Allah bisa dicari sendiri. Yang kelima, Islam melarang wanita keluar rumah kecuali seizin suaminya. Jadi ketika kita keluar rumah itu dengan izin gitu ya. Lanjut. Islam menjaga agar kehidupan khusus komunitas wanita terpisah dengan komunitas pria. Kita kan sebenarnya ketika di masjid begitu ya Bu, jamaahnya ya dipisah gitu ya, antara laki-laki dan wanita gitu. Di dalam sholat juga gitu ya. Ketika dia beraktivitas di tempat umum gitu ya, maka bila selesai ya dia kembali, bukan kemudian terus clubbing gitu ya. Bu, habis dari kantor jalan-jalan dengan teman-teman sekantor gitu ya, maka ya boleh, tapi dengan yang perempuan-perempuan gitu. Ayo ngopi bareng ya dengan ibu-ibu aja gitu ya Bu. Gitu ya. Nah, yang terakhir, yang ketujuh gitu ya, maka kita bisa melihat ya bahwa Islam sangat menjaga gitu ya agar kerjasama antara pria dan wanita yang bersifat umum dalam muamalah gitu ya, bukan dalam hubungan yang khusus gitu ya. Jadi kalau di dalam muamalah kesehatan gitu ya, dokter objin sebagian besar laki-laki gitu ya Bu ya. Gitu ya. Maka boleh gitu. Di dalam itu kita periksa kan, buka aurat jelas ya Bu. Kita periksa. Kemudian di dalam perdagangan kita bapak sayur. Masa kita harus nyari yang ibu-ibu? Kayaknya udah gitu. Boleh gitu. Dalam pendidikan kita boleh ngajar murid kita, ada yang laki-laki gitu, ada yang perempuan, yang laki-laki bisa sebaliknya juga gitu. Sehingga harus ada kesatuan tiga pihak gitu, yaitu siapa individu, kemudian masyarakat yang dia mengingatkan ya, kemudian ya negara yang menerapkan sanksi tadi Bu. Bisa dibayangkan ketika negara itu tidak menerapkan sanksi, yang terjadi adalah seperti kita lihat ini. Dan ya sanksi yang sesuai dengan syariat Islam yang ini sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya gitu ya. Sanksinya kepada orang yang melakukan zina seperti apa, orang yang berpacaran pun gitu ya, ketika ada di dalam aturan Islam maka itu akan diterapkan sanksinya. Kalau Islam kan nggak ada tadi Bu, sehingga tidak ada efek jerah sama sekali begitu. Nah, ini yang kemudian mendorong kita ya untuk apa kita itu memahami Islam dengan benar gitu ya, memahami syariat Allah itu secara sempurna, secara kakak, agar apa? Agar hidup kita itu menjadi berkah. Insya Allah itu. Terima kasih banyak Dokter Sari atas pemaparan yang luar biasa. Jadi jangan kemana-mana, kita udah ke Islam aja gitu ya Dokter. Oke. Baik, gimana ibu-ibu, masih semangat? Oke, ini tentunya kayaknya banyak pertanyaan yang mau ditanyakan ya, tapi ini kita akan biar kedua narasumber kita istirahat dulu. Nah, ibu-ibu boleh melemaskan jarinya dan boleh minta berdiri. Kita ada ice breaking dulu sebentar ya. Silakan untuk berdiri. Sudah berdiri ya, biar sambil lemaskan
saya ada aturannya, SBK-nya. Jadi kalau saya berarti gini, saya sini. Saya senang hidupnya gini ya, hidup sehat bersemangat, prok gitu ya. Jadi nanti gini, saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat. Ini ya, tangannya tadi belum ya. Saya soalnya megang ini. Bentar. Oke. Siap ya Ibu, nanti pakai musik. Nih, sejenak aja nanti sebelum pertanyaan. Baik. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Siap? Oke. Boleh pakai musik ya. Ini musiknya agak kenceng ini. Sambil nyanyi. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Belum ya? Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Tapi yang konversasi nih MC-nya. Saya lagi ya, saya lagi. Saya senang hidup sehat bersemangat. Gitu ya. Itu kenceng. Oke, siap konsentrasi berarti ini ya. Harus konsentrasi. Oke, bisa sekali lagi aja ya. Sudah lemas ya Ibu, sudah lemas? Sudah nggak ini ya? Sudah nggak sabar nih kayak untuk bertanya. Oke, sekali lagi. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah, ini biar segar ya. Oke, kita selanjutnya akan masuk ke sesi diskusi. Sudah siap sepertinya menyiapkan pertanyaan Ibu-ibu? Dan ada door prize nih ya, nanti siap menanti. Oke, untuk sesi pertama saya persilakan kepada dua orang penanya. Siapa dari Ibu yang mau bertanya? Udah di belakang sama di sini ya, dua-dua aja ya. Nanti siap-siap yang lain juga jika ada mau pertanyaan, bisa langsung panitia boleh minta tolong ini aja. Saya aja kayaknya dari sana kali ya. Oh, maju aja ya. Oke. Yang mau bertanya boleh maju dari belakang yang Ibu kerudung hijau sama yang di sebelah sini tadi. Oh, dia bawa aja di sana. Oke. Ya boleh perkenalkan nama dan dari mana, lalu pertanyaannya kepada siapa? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Amanda. Saya kebetulan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan hukum. Pertanyaannya untuk kedua narasumber. Oke. Jadi kan dari awal sampai akhir itu dijelaskan bahaya-bahaya kesehatan untuk seks bebas. Untuk saya sendiri dan mungkin dan teman-teman remaja lainnya yang belum menikah, apakah ada hal khusus untuk menjaga kesehatan kita sebagai perempuan? Mungkin kan kurang pengetahuan terkait kesehatan itu. Mungkin itu saja pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Manda ya? Alia. Oh, Mbak Alia. Oke, yaitu untuk pertanyaan ini langsung atau ditampung dulu ya? Bu Bidan sama Bu Dokter, tampung dulu aja. Satu lagi ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Setia. Yang saya tanyakan,
Kan tadi sudah diceritakan panjang lebar mengenai seks bebas. Saya akan bertanya, upaya apa saja yang dilakukan pemerintah agar generasi penerus kita ini tidak sesat atau tidak jalan dalam menghadapi seks bebas. Sekian, terima kasih. Oke, ya, terima kasih Ibu. Ya, mungkin langsung aja ini untuk kedua narasumber ya Ibu ya. Oke, ya. Silakan untuk pertama sama Ibu Bidan. Kedengaran kan ya kalau Bu Bidannya duduk menjawabnya? Tahu kedengaran ya? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Mbak Alia Amanda yang menanyakan remaja yang belum menikah kurang pengetahuan tentang menjaga kesehatan reproduksi, untuk yang bisa dilakukan saat ini kita khususnya perempuan menjaga alat reproduksi itu, yang pertama kita menutup aurat kita. Terus kemudian kalau dari hal-hal yang biasa kita lakukan adalah menjaga kebersihan. Sesuai perintah Rasulullah itu kita kan menjaga kebersihan sebagian dari iman. Jadi untuk selanjutnya melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, misalnya untuk berhubungan seks itu ditunggu kalau kita sudah menikah. Jadi jangan melakukan hubungan seks sebelum terjadi pernikahan. Itu dari saya. Dari Bu siapa ya, Bu Setia. Upaya pemerintah agar tidak terjadi kita sesat menjalani kehidupan bermasyarakat karena adanya seks bebas itu, yang pemerintah setidaknya mengeluarkan peraturan-peraturan yang membuat masyarakat atau umat ini tidak melakukan seks bebas. Misal yang bisa diupayakan adalah, kalau sekarang ini kan bagi remaja itu malah difasilitasi untuk tahu KB yang harusnya itu bisa untuk yang sudah berkeluarga atau yang sudah menikah. Jadi setidaknya diberitahukan atau diberikan peraturan yang itu ada sanksi hukumnya. Umpamanya kalau orang melakukan seks bebas itu hukumannya berapa tahun gitu, itu menurut negara. Tapi Allah sudah memberikan aturan kalau orang belum menikah itu dijilid, kemudian yang sudah menikah harus dirajam. Itu insya Allah yang bisa menghentikan kesesatan atau yang bisa menghentikan seks bebas. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari dokter. Terima kasih pertanyaannya. Ini Masya Allah ya Bu, ibu-ibu ada mbak-mbak yang ya gitu ya Bu ya. Ini kira-kira ya mbak dibanding yang emak-emak. Masya Allah, ini perlu kita acungi jempol ya. Beliau punya semangat yang luar biasa gitu ya untuk ini ada sebagai bagian dari ilmu, dan memang menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim gitu. Tadi kalau ditanyakan terkait tentang kesehatan, tadi betul sekali yang disampaikan oleh Bu Bidan gitu, bahwa sebenarnya Islam itu telah menurunkan ya aturan itu yang sangat lengkap gitu ya. Mungkin sedikit bisa saya sampaikan terkait dengan ini ya, adab-adab ya yang itu sudah ada di dalam Islam gitu ya, yang mungkin sepele sekali ya Bu, ketika
ke kamar mandi itu dengan kaki kanan, dengan kaki kiri, kemudian cebok itu dari depan ke belakang, itu kan sebenarnya untuk menjaga, Bu. Gitu. Kenapa? Biar kuman yang dari belakang itu enggak ke depan, ya, karena akan ya tadi akan menimbulkan penyakit yang bermacam-macam. Ketika membersihkan itu juga ada caranya, gitu ya. Bersuci itu kan ada caranya, ya, Bu. Ketika buang air kecil seperti apa, ketika buang air besar seperti apa, dan ini tidak dimiliki oleh selain Islam loh, Bu. Mungkin ibu-ibu ketika ada mungkin teman-temannya atau yang posting di media sosial gitu ya, jalan-jalan ke Paris gitu, kelihatannya bagus gitu, Bu. Padahal faktanya apa, Bu? Tahu, Bu? Pesing. Ya, mungkin Bu Rinta yang pernah tinggal di Eropa ya, atau pernah ke Paris ya, yang di Menara Pisa itu, Bu, pol pesingnya. Kenapa? Ya sembarangan di sekian tempat. Kamar mandinya pun Masya Allah, mending pakai ini sendiri gitu ya. Jadi itu ini tempat di kamar mandi untuk ini sendiri. Kenapa? Karena luar biasa berceceran. Itu mungkin juga yang posting adalah profesor yang dia memang sudah biasa keluar negeri gitu ya. Beliau menyampaikan bahwa mungkin yang dicitrakan di media sosial itu Paris itu indah, romantis gitu ya, Bu. Padahal kalau di sana, di situ, aduh semenit aja nggak betah. Kenapa? Pesing, Bu. Kenapa dibuat tadi pipis terus kemudian WC-nya itu berjajaran gitu, Bu? Kenapa? Kan memang ya mereka nggak punya adab seperti yang ada di dalam Islam gitu. Dan Masya Allah ya, kalau di dalam Islam mereka mengenal bersuci itu sebenarnya dari Islam ya, Bu. Mereka dulu nggak mengenal siapa Ratu Spanyol atau Ratu Inggris ya, mandi aja setahun itu mungkin sekali. Bisa dibayangkan ya, Bu, baunya. Makanya kenapa di Paris, Raja Paris itu ada parfum, Bu. Kenapa? Ya biar nggak bau. Biar nggak bau. Yang terkenal kan parfum kan Paris itu, gitu. Kenapa? Biar nggak bau tadi. Ini kan Masya Allah ya, ternyata Islam itu sudah mengatur gitu. Dan ya tadi juga bahwa ketika tadi ya, Bu, ternyata kan lewat hubungan-hubungan seksual yang itu tidak sesuai dengan Islam kan, penyakit-penyakit ini merajalela. Pertama kali LGBT itu ditemukan pada homoseks, pada gay, Bu, laki-laki sama laki-laki. Coba bayangkan, nggak ada yang laki-laki dengan laki-laki tadi, kira-kira HIV/AIDS ada nggak? Nggak ada. Pertama kali ditemukan tahun 76 di Amerika pada penderita gay yang mereka melakukan itu dari gitu ya. Jadi berarti kan penyakit itu dari sesuatu yang memang tidak dibolehkan di dalam Islam gitu. Kemudian hubungan seks ya Allah, mungkin dulu pernah ini teman saya KKN itu di lokalisasi Doli dulu belum di ini ya, ketika saya kuliah, Bu. Astagfirullah, itu, Bu. Ya maksudnya ini ya, karena namanya KKN ya, kan ditempatkan di situ ya, kita mengadakan penyuluhan, kita ngajari ngaji gitu ya, anak-anak DPI gitu. Penyakit itu tuh udah wis, itu sudah jadi yang biasa gitu. Dan mungkin nggak tega ya, Bu, kalau melihat alat reproduksinya itu, Bu, gitu. Udah nggak karu-karuan sudah. Mungkin kali ini sebenarnya kalau panjenengan diberikan gambar gonorrhea, sifilis, HPV, dan gitu. Dan itu tadi, Bu, ketika mungkin ibu-ibu dan sekarang itu penderita HIV/AIDS tertinggi itu siapa, Bu? Ibu rumah tangga. Dari mana kira-kira? Iya, jajan gitu ya, gitu. Bayangkan gitu, kerusakan ketika apa hukum Allah itu dilanggar, ketika syariat Allah itu dilanggar. Sehingga tadi bagi seorang yang belum menikah, maka jalan satu-satunya itu adalah taat kepada syariat gitu ya, menjalankan syariat itu dan tadi benar-benar menjaga gitu ya. Dengan apa? Tidak melakukan hubungan seksual itu sebelum menikah gitu. Dan itu makanya kadang kalau kita tenaga kesehatan itu nanti gimana ya kalau kita nyari mantu gitu. Apa harus dikasih dulu ya? Ya gimana ya kita? Itu kadang was-was juga. Tadi loh, Bu, 97% gitu, 62% gitu loh. Nanti kalau dia pernah gitu dari kayak gitu, itu kan sesuatu yang memang ada di depan kita, fakta gitu yang kita mau nggak mau kita ada di sini gitu. Kita pasti akan ketemu gitu. Saya pernah ada pasien itu
di rumah sakit ya, dulu waktu di rumah sakit, praktek di rumah sakit gitu, kena HIV dia, suwet Bu, masih 25 tahun ya, punya pacar gitu ya, diantarin sama pacarnya itu HIV. Terus kemudian aduh dok, itu ini kan pasti ada kodenya ya Bu, pasti ada kodenya, jadi kita pasti tahu lah gitu. Ya gitu. Itu kalau yang perawatnya sudah dok hati-hati ya gitu, karena kan kalau di gigi sekali itu kan runcing-runcing ya, jarum suntik, kalau kita kena ya bisa nular kan gitu. Bahkan kalau di itu perawatnya itu di OK, dok kalau kita lahiran kemudian menangani pasien ini semua dibuang. Jadi tidak mau ambil resiko gitu, tidak mau sebenarnya dicuci disetrika bisa ya, tapi ya resiko gitu. Jadi tadi selimutnya yang buat lahiran apa itu udah dibuang aja dok gitu, nggak mau ambil resiko gitu, karena ya bahaya juga. Tidak hanya membahayakan diri sendiri ya Bu, bagi tenaga kesehatan juga, bagi generasi tadi, anaknya pasti ketika dia mengandung akan lewat plasenta itu Pak, iya gitu, kemudian lewat air susu kan begitu ya. Ini kan terjadi yang seperti itu gitu. Dan pernah gitu ya, saya diceritani oleh seorang dokter obgyn itu, nggak nyangka sama sekali seorang ibu pakainya seperti ini, menutup aurat syar'i, tapi terkena HIV. Ya Allah, bisa dibayangkan Bu, betapa sedihnya dia, baik-baik, istri solihah gitu, dia kemana-mana taat kepada suami, tolong ya gitu suaminya. Tapi ya tadi yang terjadi seperti itu, artinya kita kan nggak cukup ya Bu, kita menjaga diri kita individu secara pribadi ini loh kan nggak cukup tadi, berarti memang harus ada gitu. Kalau tadi ditanyakan apa yang harus dilakukan pemerintah, maka memang sebenarnya harus ada sanksi yang sangat tegas gitu ya terhadap orang-orang yang melakukan ini. Ketika sanksi itu tidak tegas, apa Bu? Ya akan banyak semakin orang melakukan itu gitu. Dan ini harus kita tularkan ya Bu kepada yang lain begitu ya. Tadi ya di lingkungan kita ya. Tentu kita misalnya kemarin, aduh saya takut Ustazah kenapa gitu. Katanya 40 rumah yang di situ ada dilakukan zina, doanya itu enggak kan diterima. Ini kan gimana Bu ya? Berarti kan ini jadi tanggung jawab kita juga ya, itu bahwa kita ketika melihat sesuatu itu kita kemudian lapor Pak RT, perkara Pak RT-nya itu mau atau enggak itu ya beliau yang punya kekuasaan gitu ya, beliau punya kekuatan sebenarnya untuk tadi ya, makanya kita perlu juga untuk menyampaikan ya ke Pak RT, Pak RW untuk menjaga gitu ya agar lingkungan kita itu juga tidak terjadi yang seperti ini gitu. Dan tadi memang ini kan ya tadi ya Bu, banyak dilakukan itu oleh tadi anak remaja, kemudian mahasiswa dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ya, ayo berarti kan kita itu kembali kepada Islam ya Bu. Jalan satu-satunya itu kan kembali kepada aturan Allah. Ya sebenarnya aturan Allah sudah lengkap sekali dan mengatur itu sejak dulu. Tapi ketika ini ditinggalkan, nah masalah ini banyak terjadi. Maka ayo kepada Islam, kita mengkaji Islam agar kita paham aturan Islam itu seperti apa, termasuk di dalam menjaga pergaulan tadi agar tidak terjadi seperti yang ada di depan tadi. Ini sesuatu yang memang sangat bahaya, sehingga memang kita harus benar-benar menjaga gitu ya, supaya generasi kita itu tidak menjadi generasi yang rusak seperti tadi. Insya Allah. Terima kasih atas jawabannya Bu Bidan dan juga dokter. Bu Bidan, insya Allah Mbak Alia dan Bu Sutiah ya, Setia ya, oke. Jadi memang tadi sudah sangat jelas sekali bagaimana kemudian supaya kita juga harus ikut gitu ya, ikut berkontribusi. Ibu-ibu datang ke sini berarti semakin cerdas, punya pemahaman tadi, terus kemudian bagaimana kita sama-sama untuk menyampaikannya kepada yang lain. Oke, baik, untuk selanjutnya masih ada ya, ini ada 3, 1, 2, 2 ini. 1, 2, 3, 4 nih panitia, ini berapa sih ininya? Dikasih 2 aja? Gak apa-apa katanya nih. Oke, boleh deh dari sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri, ibu rumah tangga. Yang saya tanyakan ini ya, tadi kan LGBT ya. Nah, ini di kampung saya ini ada. Jadi pasangan LGBT perempuan sama perempuan, tapi sudah berpuluh-puluh tahun dibiarkan sama baik itu pihak RT, RW itu
semua diam, maksudnya diam karena alasannya gini, mereka nggak bikin onar, maksudnya nggak mencuri, nggak ini, maksudnya nggak memberikan ini gimana ini apa, mungkin saya pendatang waktu itu, loh kok ada anak apa pasangan ini kok dibiarkan gitu loh, gitu apa loh, itu sun. Satu lagi katanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ati. Mau menanyakan tentang apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya seks bebas dan untuk membuat remaja kita itu lebih sehat. Mungkin itu aja dalam pergaulannya. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini sebenarnya pertanyaan tadi mungkin sama ya? Ya, nanti mungkin bisa disampaikan ya. Satu lagi mungkin tadi yang Ibu sepertinya tadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya 2 pertanyaan buat bidan Umi sama dokter saya. Boleh disebutkan nama Ibu dari mana Ibu? Saya Dian, Ibu Dian. Saya kebetulan wali murid dari Matsa Mutu, anak saya di sini. Jadi Bu dokter sama Umi, Bu Dian sama Bu dokter mau tanya, kan tadi bicara tentang kesehatan remaja. Kira-kira pendidikan seks yang bagaimana yang harus kita sampaikan kepada mereka agar mereka itu paham bahwa ini berbahaya. Ini kalau dulu zaman anak-anak masih TK, kita pendidikan seks kita masih bicara tentang ini aurat, ini tidak boleh, ini aurat adik, ini aurat kakak, tidak boleh disampaikan, tidak boleh dipandang, tidak boleh dipegang, atau juga tidak boleh memegang gitu ya. Waktu TK kita belajar banyak tentang itu. Nah, ketika sudah SMP, anak-anak sudah mulai punya dunia sendiri, mereka sudah perubahan organ, di situ sudah mulai ada rambut, sudah hal-hal lain. Nah, kadang sebagai ibu mau menyentuh area itu dalam artian mau berbicara tentang hal itu, kadang kita sendiri juga tidak nyaman begitu. Kayak misalnya anak saya laki ya Bu, saya tentang penis yang berbulu itu bagaimana gitu rasanya. Itu harus kira-kira komunikasi bagaimana yang harus kita sampaikan. Kalau sharing teman-teman, baiknya ayahnya yang bicara karena ayahnya punya postur yang sama dalam artian organnya. Tapi kadang ayah sendiri juga tidak berani untuk berkomunikasi tentang hal itu gitu. Nah, mungkin dari pengalaman Bu Dian, harus seperti apa cara kita orang tua mendampingi mereka paham tentang kesehatan reproduksi mereka paham ini bahayanya, ini tidak boleh, sehingga mungkin mereka bisa membatasi diri mereka tidak sampai pada gerakan kissing, pitting dan lain-lain. Itu untuk Umi, mungkin juga Dokter Sari. Satu lagi nambah, kalau dari pengalaman Dokter Sari selaku praktisi kesehatan dan pemerhati remaja, kira-kira nih Dok, anak-anak kan sekarang dengan dunia gadget mereka sudah serba kurang komunikasi dengan kita. Sebagai orang tua, kira-kira ada nggak ya yang bisa kita lihat ketika mereka melakukan hal seperti itu? Mungkin dari pengalaman yang ada ketika mereka sudah pernah melakukan pitting dengan temannya atau apa, kan kadang apa yang sudah mereka lakukan, mungkinkah ada pengalaman setidaknya kita bisa berjaga-jaga. Ada ambil, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Langsung saja mungkin Bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk LGBT yang hubungan perempuan dengan perempuan tadi, alasannya tidak bikin onar ya, jadi masih dibiarkan saja di tempatnya wilayahnya RT itu tadi, umpamanya RTA. Benar sekarang tidak menjadi bikin onar,
Tapi itu sebetulnya yang seperti dikatakan seperti owner di gunung es yang bersembunyi di lautan. Kepedulian dari warga setempat itu masih tetap dibutuhkan. Kewajiban kita sesama masyarakat atau anggota masyarakat itu ada kepedulian saling menasihati. Dalam Islam juga dianjurkan untuk saling menasihati, seperti di dalam surat Al-Asr, ya, itu ayat 3. Jadi kewajiban kita sebagai umat Islam melaksanakan perintah Allah di dalam Al-Quran, yaitu menasihati tetangga kita, teman kita, diabaikan atau diindahkan, itu sudah wujud dari keimanan kita. Dan tujuan niat kita juga harus itu meningkatkan keimanan kita dan melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah. Kalau sekarang mungkin yang menasihati didiskriminasi, itu resiko, karena kehidupan hari ini sangat individual. Terus selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk mencegah seks bebas dalam pergaulannya tadi, insya Allah sudah dijelaskan dari yang pertama tadi. Yang bisa kita lakukan adalah setelah Yang di belakang, saya juga tadi kurang dengar suaranya. Iya. Ibu siapa ya tadi? Saya lupa. Bu Feti. Kathy. Oh, Ibu Kathy. Yang dilakukan untuk mencegah seks bebas dalam pergaulan, tadi dijelaskan itu menghindari bercampurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Kemudian dengan aturan-aturan umpamanya hubungan yang memerlukan hubungan muamalah, itu kalau sudah selesai keperluannya, ya balik seperti kehidupan yang diatur, tidak berkumpul dengan laki-laki itu. Jadi ada hukum yang umum dan ada yang khusus itu. Selanjutnya dari Budian, edukasi seks untuk khususnya laki-laki ya Bu. Alhamdulillah belum pernah pengalaman. Diamanai anak perempuan semua. Penjagaannya kalau sudah remaja itu kita pendidikannya sesuai usianya. Betul kalau yang mengajarkan itu lebih baik adalah orang tuanya. Nah, orang tua itu kan ibu sama bapaknya. Sebatas apa yang diajarkan? Sebatas usianya umpamanya 7 tahun. Nah, ini untuk tidur itu tidak bersama orang tuanya. Kemudian boleh masuk kamarnya selain 3 waktu. 3 waktu pas orang tuanya itu berduaan itu kan tidak boleh masuk kamar. Saya lupa itu sesuai Al-Quran ayat berapa ya. Kemudian tentang seks itu ada penularan yang harus yang tidak harus berhubungan menularnya. Umpamanya kena herpes, itu kan bisa sentuhan dari tangan kita, bisa langsung kulit yang sakit, bisa. Jadi tidak menularnya penyakit yang ditularkan oleh
seks itu tidak harus berhubungan seks. Jadi dari kissing, dari petting, dari licking itu bisa. Itu insya Allah yang bisa saya sampaikan. Dokter Sari bisa langsung. Saya rangkum saja, Ibu. Saya rangkum saja ya pertanyaannya sekalian menjawab tadi terkait dengan yang pertama itu kan pendidikan ini ya LGBT, termasuk itu kan nanti juga akan kita lakukan ketika kita mendidik anak ya Bu. Jadi ketika kita mendidik anak itu kan memang kita harus paham gitu ya, di dalam Islam itu mana sih yang boleh, mana yang tidak boleh gitu. Sejak sebenarnya ya secara ideal itu kan sejak anak itu sebelum balik ya Ibu. Jadi sebelum balik anak-anak itu kan harus dipahamkan. Kenapa? Karena ketika balik itu yang namanya hormon itu kita mungkin pengalaman ya yang punya anak remaja gitu kan berubah sekali ya Bu. Dulu iya Mi gitu ya. Karena sekarang ya nggak gitu, itu wajar sekali gitu. Itu malah kalau nggak gitu nggak normal Bu gitu. Jadi ibu itu memang harus cerdas ya Bu. Ibu itu harus cerdas. Tadi betul yang disampaikan bahwa ketika kita mendidik anak itu harus sesuai dengan usia. Ketika dia sebelum balik maka harus benar-benar kita pahamkan gitu ya terkait dengan aturan sebagai seorang muslim gitu ya, tidak boleh membuka aurat, tidak boleh disentuh. Kalau di TK kan ada lagunya ya, mana yang boleh disentuh, mana yang tidak dan seterusnya. Yang ini kan sebenarnya akan berlaku sampai dia dewasa gitu, karena itu memang tidak boleh walaupun itu mungkin kakeknya gitu ya, walaupun itu mungkin pakdenya menyentuh hal-hal yang itu memang tidak boleh gitu ya. Bahkan kan kalau di dalam Islam kan ya namanya mandi bersama itu kan juga tidak boleh ya Bu. Yang namanya aurat itu tetap harus dijaga gitu ya. Mungkin kadang ibu-ibu, aduh ini ya rombongan gitu kemana gitu ya, berwisata atau kemana, aduh cepet-cepet gitu ya, ya wes lah barengan gitu. Nah ini kan sebenarnya sesuatu yang sepele ya Bu. Tapi sebenarnya di dalam Islam itu juga ya tidak dibolehkan yang seperti itu gitu. Sehingga memang tadi ya dengan detail gitu ya, termasuk ketika sekarang itu kalau teman saya itu kan punya anak perempuan sama laki itu sama aja ya. Kalau perempuan ya tadi seks bebas, kalau laki LGBT gitu. Nah kalau kemudian itu sudah terjadi di lingkungan kita tadi gitu ya, bahwa kita harus lapor ke Pak RT, lapor ke Pak RW, ternyata diam saja ya, mungkin ke atasnya lagi Bu gitu. Siapa? Ke kepala desa atau ke mungkin di situ kita ada tokoh agama, mungkin Bu ada ini ya Bapak Kiai atau Bapak ini gitu, yang kemudian kita minta bantuan ke sana karena memang ini sesuatu yang akan merusak ibu-ibu gitu. Mungkin kita nggak melakukan begitu gitu ya, tapi kan ini dilihat ya sama anak-anak, sama yang lain, dan kemudian mereka itu menularkan loh Bu, karena secara internasional mereka didanai sangat besar ya. Mungkin kalau di teman-teman saya yang di Inggris, di Kanada gitu, ketika mereka sekolah strategi mereka, karena memang di sana ya boleh gitu ya, pelajaran itu sejak kecil itu ya, ketika memang ada yang laki-laki sama laki-laki itu boleh gitu loh. Sehingga kan memang akidah kan jelas ya, akidah kepada anak itu yang harus ditanamkan. Nah ini juga yang harus kita tularkan gitu kepada siapa? Kepada lingkungan kita, agar mereka memahami bahwa ini yang salah. Kalau yang ngomong itu kita sendiri, kita nggak didengerin kan Bu? Coba tadi ngajak ibu-ibu gitu, PKK gitu ya. Pak ini saya wakil dari RT berapa gitu Pak, ini ada rumah di sini kita nggak setuju. Nanti jenengan bilang ke RT sebelahnya, RT 2 Bu, jenengan gantian yang ke sana. Bu saya perwakilan RT 3 gitu ya, ini ada di situ LGBT tadi gitu. Besoknya lagi kita hubungi RT 4, ini kami perwakilan RT 4. Coba dibayangkan Bu kalau begitu. Ya pasti ketua RT tadi akan, ketua RW tadi akan, oh iya ya berarti ini warga saya itu nggak terima gitu loh. Tapi kalau kita diam gitu ya akhirnya ya akan terjadi begitu. Kadang-kadang kan juga sungkan-sungkan begitu kan ya. Atau aduh saya ini kan yang penting kan tadi nggak ganggu apa dan seterusnya. Tapi kalau kita merasa terganggu, maka itu yang harus kita suarakan begitu Bu. Dan ini tadi kita nggak bisa sendiri kan Bu. Berarti harus dipahamkan kepada ibu-ibu yang lain gitu, yang punya pemahaman yang sama untuk melakukan hal itu. Kemudian tadi ya, dan kalau di dalam Islam jelas ya Bu, ketika melihat kemungkaran baru amin kemungkaran,
fayughayyiru bi yadihi, fa illam yastati fayughayyiru bi lisani, fa illam yastati fayughayyiru bi qalbi wa huwa yaqul iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka dia harus dengan tangannya. Tangan itu apa? Kita sebagai ketua RT, kita sebagai ketua RW bisa gitu ya melarang. Tapi kalau kita enggak, dengan lisan, dia akan tadi menyuarakan kepada ya ibu-ibu di sekitar kita tadi gitu. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Kemudian terkait dengan pendidikan kepada anak tadi ya, yang jelas akidah Islam. Kemudian ketika dia remaja kayak misalnya ini ya, ketika anak laki-laki itu kan sebelum balik dia harus dipahamkan ketika balik itu seperti apa. Dia berarti kan sudah mimpi ya. Kalau haid, kalau perempuan kan enak ya haid ya, dan kita sudah tahu ya kalau haid itu begini. Nah kalau laki-laki maka dia harus dipahamkan bahwa dia mengalami mimpi gitu ya. Nah mimpinya seperti apa? Berarti kita tanya ke suami kita, maksudnya dia yang menjelaskan kepada anak laki-laki kita mimpinya itu ya mimpi itu loh Bu sebenarnya gitu ya. Nah itu tapi kan ya kalau kita yang jelaskan ke anak laki-laki kan tidak enak ya. Yang jelaskan itu adalah bapaknya. Ketika sudah mimpi itu berarti dia sudah balik, dan ketika sudah balik berarti harus benar-benar menjaga tadi kesehatan reproduksinya. Karena apa? Karena ketika tadi ini bebas gitu ya, dan ini akan sangat berbahaya sekali tadi seperti yang terjadi tadi, sehingga memang harus dijaga. Tidak boleh kemudian menyalurkan itu pada sesuatu yang tidak sesuai dengan Islam, lihat porno dan seterusnya. Ini sejak kecil gitu anak itu harus punya rem gitu Bu. Ketika ada teman-teman yang mungkin lihat ya itu nggak ahsan, itu nggak boleh gitu kan, gitu ya. Itu harus benar-benar dipahamkan kepada anak-anak kita. Dan dia gitu ya, ketika dia sudah balik tadi maka sebenarnya tanggung jawab dia itu sudah kepada Allah ya Bu. Ketika dia melakukan sesuatu yang melanggar maka dia dihisab oleh Allah begitu. Nah ini juga harus kita pahamkan gitu, sehingga ketakutannya itu enggak karena kita gitu Bu, bukan karena orang tuanya, tapi karena Allah gitu, bahwa ketika dia melihat sesuatu yang porno dan lain sebagainya itu Allah enggak akan suka gitu. Maka tadi ketakutannya itu kepada Allah tadi. Kemudian dengan jajat ya berarti kita harus beri aturan Bu, dan aturan itu harus tegas ya Bu. Sekali kita nggak tegas terhadap aturan apa, anak itu nggak akan lagi. Ketika memang kita punya aturan boleh jajat itu tapi dibatasi misalkan berapa jam, atau nggak bolehnya nonton apa gitu, misalnya game gitu ya. Ya game yang harus kita pastikan bahwa itu tidak mengandung tadi yang porno-porno tadi, dan ya tadi memang harus kita batasi. Karena terus terang saya sendiri ya Bu, anak saya juga begitu, tapi ketika dia sudah nak gitu, ya sudah gitu. Tapi ya nanti gitu lagi kan. Berarti kan harus diingatkan, dan kalau kita mungkin punya perjanjian ya itu yang harus kita ini. Walaupun anak itu nangis-nangis, gulung komeng gitu ya. Ya ketika memang tegas tadi ya harus kita batasi. Begitu. Sudah ya. Kemudian perilaku remaja ya. Perilaku remaja tadi ya sudah jelas sekali gitu bahwa remaja itu harus dipahamkan terkait dengan akidah Islam, terkait pergaulan di dalam Islam itu seperti apa, sehingga dia tahu gitu batasannya itu seperti apa, sehingga ketika ada teman-teman yang ngajak sesuatu yang tidak baik gitu ya, misalkan kemana hangout gitu ya, terus ya cowok cewek itu kan biasa ya gitu ya, anak-anak remaja itu kan kalau ngerjakan tugas apa ya kayak gitu, maka dia harus benar-benar menjaga ketika ngerjakan tugas ya ngerjakan tugas sudah selesai, dia kembali gitu kan, pulang gitu. Tapi kan biasanya anak nggak gitu kan Bu. Sekarang kalau ngerjakan di mana, di kafe kan, nongkrong gitu sampai malam, sampai jam malam dan seterusnya. Dan memang jelas ya harus ada peran negara Bu. Kita sendiri kan nggak mungkin ya Bu. Tadi tayangan porno kita, misalnya kita YouTube yang anak-anak kan kita tetap seliweran di mana-mana, di jalan iklan ya, di TV mana gitu, nggak bisa. Sehingga memang harus ada peran negara, pemerintah gitu ya untuk menerapkan aturan yang itu sesuai dengan Islam. Kalau kita sendiri itu kan kita nggak bisa membatasi yang porno ini loh, kita resep masakan aja keluar gitu ya, sekali kita klik apa gitu, itu kan memang media sosial begitu ya Bu, apa namanya yes gitu ininya ya, ketika kita buka sesuatu ya besoknya keluar itu, padahal kita mungkin awalnya apa sih, misalnya kemarin kita tentang ini ya apa LGBT gitu, kita klik keluar semua besoknya gitu ya iklan ini. Nah kalau kita nggak membatasi diri ya kita akan terus melihat itu, dan itu ya seperti candu ya Bu, iya kan? Kalau kita lihat ini, kita FB-an gini sejam
nggak kerasa. Coba ngajari anak sejam. yang di itu ya, yang di medsos. Ya silakan. Bismillah. Aduh gitu ya. Tapi kalau kita scrollan FB berapa sejam 2 jam nggak kerasa ya Bu? Gitu. Jadi ya memang kontrol itu di kita gitu ya, dengan apa? Akidah Islam tadi. Insyaallah. Ya, insyaallah. Jazakallahu khair. Terima kasih banyak kepada Bubi dan Umi, juga Bu Dr. Sari atas jawaban yang luar biasa. Dan tentu mohon maaf ya, ini karena keterbatasan waktu, tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Tapi mungkin ibu-ibu yang nanti masih punya pertanyaan bisa langsung ke panitia, nanti bisa disampaikan kepada kedua narasumber. Iya, oke, ibu-ibu, mbak-mbak ya, sahabat yang kesehatan yang dirahmati Allah. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara yang tadi selama 2 jam ya, kita telah mendengarkan bagaimana banyak ilmu yang luar biasa yang kita dapatkan di sini, dan tentunya mudah-mudahan setelah keluar dari sini kita akan sampaikan kepada tetangga, pertama anak dulu ya, keluarga, gitu, anak-anak kita yang remaja, bagaimana memberikan sebuah konsep pergaulan yang sehat itu agar selamat. Selamatnya nggak hanya di dunia, tapi dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Namun sebelum itu saya persilakan kepada Bu Pi dan Umi untuk menyampaikan closing statement terlebih dahulu. Silakan Bu. Terima kasih untuk closing statement pagi ini. Kita harus terus belajar mencari ilmu tentang ilmu apa saja, umpamanya ilmu umum ataupun ilmu agama, untuk mengetahui aturan-aturan yang diberikan oleh Allah lewat Al-Quran, kemudian kita laksanakan agar hidup kita bahagia dan berkah, nanti masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Sari, silakan untuk menyampaikan closing statement-nya. Alhamdulillah gitu ya, bahwa memang kita sebagai seorang muslim harus terus tetap belajar gitu ya. Semakin kita belajar, maka semakin banyak yang kita tidak tahu gitu ya, sehingga kita harus tetap belajar gitu ya, dan tentu dengan butuh keistiqomahan dari kita, ya ada Bu, gitu ya, butuh keistiqomahan dari kita, walaupun itu mungkin sesuatu yang berat gitu ya. Kita hari Minggu gitu ya, enaknya ngapain Bu? Nyuci, nyetrika, masak gitu ya Bu, jalan-jalan gitu ya. Tapi karena kita tahu pentingnya Islam gitu ya, tahu pentingnya ilmu kesehatan, maka kita belajar bersama gitu ya, agar apa? Ini yang kemudian nanti akan kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan kita, terutama juga kepada generasi kita, karena kita adalah seorang ibu yang akan menentukan nasib generasi kita ke depan, insya Allah begitu. Ya, baik, sekali lagi terima kasih kepada Dr. Sari dan juga Bu Pi dan Umi atas ilmunya yang luar biasa, dan juga segala hal yang hari ini telah diberikan untuk kita semua. Oke, sebelum nanti penutup ya, ini ada door prize dulu, dan ada request dari panitia. Nih tadi saya sampaikan, barangkali ada yang punya kelebihan harta, silakan untuk memberikan, menafkahkan sebagiannya. Ini ada kotak infak yang boleh nanti di ini ya Bu ya. Oke, ini untuk door prize-nya panitia, mana ya panitia, Mbak Putri, berapa orang ya ini untuk door prize? Ini nggak sabar nih door prize-nya. Kalau untuk jadi ada 10 apa berapa nih panitia nih door prize? Ada 7. Ini door prize-nya yang pertama tadi untuk kedua penanya pertama ya. Kedua penanya siapa tadi? Mbak Alia. Ya, insya Allah Mbak Alia sudah otomatis dapat door prize. Selamat ya. Terus kemudian sama Bu Setia ya? Iya. Oke itu. Nah untuk selanjutnya ini ada door prize-nya yang untuk pendatang pertama. Nah siapa peserta yang tadi datang pertama? Kayaknya ibu yang siapa ya? Ibu ini ya kayaknya yang pakai baju ini ya. Panitia tadi melihat nggak ya siapa yang pendatang pertama? Iya betul ya Ibu ya. Oke, selamat Ibu, nanti dapat door prize. Lalu kemudian ternyata ada kuis ini ya. Yang punya anak perempuan terbanyak siapa di sini Bu? Oh ya. Ini ada yang 3 anak perempuan, ada yang 4. Oh 5.
Masya Allah, di 4. Jadi masih kalah ya Bu. Tapi kalau ada ternyata di 7. Luar biasa, Masya Allah. Karena memang spesialisnya ya beliau. Mungkin kalau di jumlah yang lahirnya itu banyak, lebih dari 1000 kayaknya. Oke, terus kemudian apa lagi tadi? Oh iya, ada pertanyaan kuis. Oh iya. Pertanyaan kuis tadi saya ingat. Siapa yang bisa jawab ya? Ini siap-siap. Tadi kalau yang tadi udah berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Masih sisa berarti 3. Oke, 3. Siapa yang bisa menjawab ya? Nanti angkat tangan duluan. Di manakah tempat dinasnya Bu Bidan Umi Nazhirah, narasumbernya pertama? 1, 2, 3 ya. Oke. Saya clue dulu. 1, 2, 3. Panitnya dibantu, saya nggak bisa. Yang mana nih? Oh, yang ini yang pakai baju yang kerudung abu-abu. Oke, siapa? Di mana jawabannya? Rumah Sakit Islam Aisyah. Betul Ibu? Betul. Jadi yang salah tadi ditambahkan katanya. Mau ditambah lagi nggak Bu? Jalannya alamat. Alamat. Betul ya Ibu ya? Oke, selamat ya Ibu. Ibu apa Mbak ini? Masih kelihatan muda. Ibu ya, Masya Allah, selamat ya. Oke, 2 lagi. Tadi apa ya? Saya lupa nih bocorannya. Oh iya, betul. Siapa yang hari ini dapat kenalan baru 3 orang? Kenalan baru 3 orang. Berarti bukan yang kenal ya. Bukan temennya, bukan sewali murid. Ada? Iya bisa. Oh, panitia bisa boleh nggak? Oh, tapi ini udah dapat Ibu, jangan double dong. Ganti pertanyaan. Yang narasumber 1 aja 2 ya. Berapa nomor sepatu besar? Oh, nomor sepatu Busari berapa? Ada nggak bisa? Kalau bisa. 38 doang makanya. Yang spesifikasi jam 38 daftar. Betul nggak? Oh, bukan. Tahu ya. 39 katanya. Oh. Selamat ya Ibu. Saya dari kenangan nih dapat. Satu lagi. Oh, satu lagi ya. Karena 3 kan tadi ya. Oke, terakhir apa ya? Ini aja deh tentang Bikas. Boleh disebutin? Oh, udah ada itu. Saya mau medsos. Oh, siapa yang sudah follow medsosnya Bikas hari ini? Oh, udah ada ternyata. Udah lama sih. Udah lama nih, yang baru aja tahu. Udah dapat ya. Oke, selamat buat semuanya, tepuk tangan buat pemenang door prize pada kesempatan hari ini. Dan oh iya, sebelum kita penutup, kita akan foto bersama dulu katanya, dan nanti ada bingkisan untuk narasumber ya. Oh iya, kepada para pemenang door prize dipersilakan untuk maju ke depan ya. Wajah-wajah pemenang door prize ini kayaknya nanti pulang, aduh alhamdulillah gitu ya, selain dapat ilmu dapat door prize juga. Rezeki berarti, yang belum dapat ini belum rezekinya ya. Jadi nanti tunggu saja kopdar dari Dinas Kesehatan di bulan depan, 3 bulan mendatang ya insya Allah. Oke, silakan kepada para pemenang door prize untuk maju ke depan. Nanti akan diberikan oleh narasumbernya hadiahnya ya. Ayo silakan. Ya, monggo Bu. Silakan untuk maju. Ya, ada 7 kayaknya. 7, 1. Jawaban berapa nih? 1, 2, 3. Ya udah 7 ya. Ini dikasihkan narasumber aja. Atau di langsung ya, boleh. Boleh meminta tolong ini narasumber biar ilmunya nancap gitu ya. Iya. Dan bagi para sahabat bincang kesehatan hari ini ada tumbler yang mungkin ini makanya siapa yang rezeki gitu ya ngasihnya ya. Jadi dipilih, ada 2 Ibu, kemudian ini. Jadi ini kita bincang kesehatan punya tumbler. Kan ada berapa? Iya. Yang belum? Iya. Selamat ya. Tuh. Ini 1 lagi.
Oke. Ya, jadi ini kan pada ada yang dapat tumbler tuh. Nah, kalau yang nggak dapat bincang kesehatan ini jualan. Monggo ya, harganya 15.000 ada di depan ya, 15.000 harganya. Ada tumbler, ada bincang kesehatannya dan ininya. Boleh sama ini narasumber untuk berfoto dulu yang dapat door prize. Iya, selamat kepada para pemenang. Tepuk tangan untuk semuanya ya para pemenang atas hadiahnya atau door prize-nya yang telah didapatkan, semoga bermanfaat. Dan selanjutnya kita akan foto bersama ya. Sesi foto bersama dengan semua peserta, mungkin bisa maju semuanya, kita berfoto bersama biar ada kenang-kenangan. Nah, nanti bisa dilihat di medsosnya komunitas bincang kesehatan ya. Oh iya, saya lupa. Yang sudah dapat kuesioner, sudah mengisi mungkin. Yang belum mengisi, mohon untuk diisi dulu. Dan ini dulu ya untuk Ibu Bidan. Ya, sambil menunggu para peserta sahabat bincang sehat mengisi ya, mohon untuk diisi kuesionernya. Sudah tersedia alat tulisnya juga di mejanya masing-masing ya. Mohon yang sudah ya sambil dikumpulkan. Ini untuk Bu Bidan ada sedikit kenang-kenangan ini kisah dari kami panitia ya. Terima kasih atas ilmunya. Ini oh ya, dikasih sama Dokter Sari. Monggo. Boleh di sini. Bu Bidan monggo. Ya, sambil menunggu ini nanti kita akan foto bersama nih. Ada sedikit bingkisan ya dari kami, mudah-mudahan barokah. Ya, terima kasih banyak Bu Bidan. Masya Allah, ini dari dinas malam langsung ke sini dan luar biasa hingga menemani kita sampai siang hari ini. Ya, apakah sudah semuanya mengisi kuesioner? Dan mungkin yang tadi baru datang terlambat, ini kami dari komunitas bincang kesehatan punya grup WAG yang insya Allah sering ada sharing ya. Kita ada dokter, ada psikolog, ada tenaga medis yang nanti akan sharing mengenai masalah kesehatan. Kemudian ada Zoom meeting kita adakan juga terkait isu-isu kesehatan yang terkini. Yang terakhir kemarin tentang difteri. Lalu kemudian acara offline kopdar ini yang insya Allah juga akan kita adakan lagi ya 3 bulan ke depan ya insya Allah. Gitu. Jadi mohon mudah-mudahan nanti ada waktu lagi untuk datang bersama kita sama-sama untuk mencari ilmu, karena mencari ilmu adalah kewajiban kita, dan tentu orang tua kita untuk menyampaikan kepada anak-anak harus kita dulu yang tahu ya, yang bagaimana kemudian bisa memberikan pendidikan yang terbaik kepada mereka. Oke? Sudah selesai semuanya? Baik, kita langsung foto dulu sebelum nanti kita tutup ya. Silakan untuk maju. Kira-kira tempatnya cukup nggak? Oh, 2 sesi, karena ini lumayan ya sampai sebelah. Ayah, silakan untuk yang baris depan. Ini sebagai momen yang mudah-mudahan menjadi saksi kelak kita di akhirat bahwa di tempat ini kita pernah mencari ilmu ya untuk kemudian bisa kenal dengan Allah, dengan aturan-aturan Allah, sehingga kita nanti mudah-mudahan bisa bertetangga di surganya. Amin. Amin. Ya. Silahkan. Ya igel-igelan nih. Ini sambil reuni kayaknya banyak yang tahu. Guys, tak pegangnya Bu. Nggak cukup ya Bu ya. Nggak cukup kayaknya. Masa mau dipakai halaman sekolah nanti pulang? Kayak halaman sekolahnya luas banget, di sini cukup kayaknya. Jadi kita tutup aja dulu atau gimana? Iya, mending foto di sana. Kalau di sana dapat semua. Oke ya. Minta maaf ya Bu ya. Ibu mohon maaf ini kita karena biar terasa kita dengan TSD nanti mungkin fotonya juga ya, biar dapat semuanya. Nanti kita tutup dulu, nanti kita tunggu di halaman.
Baik. Mohon maaf ini ternyata nggak cukup tempatnya saking banyaknya antusiasme tentang saya kali memang relevan sekali dan sangat penting untuk kita ya. Baik. Oke ya, jadi mohon tidak pulang dulu setelah ditutup. Nanti kita akan foto bersama di halaman sekolah yang luar biasa ini ya, MTS Muhammadiyah 1 Kota Malang.